Hai adik-adik semua, ketemu lagi di channel kami JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu tentang soal latihan akhir tahun. Soal latihan akhir tahun bagian yang C ya adik-adik. Jadi kakak lanjutkan konten yang sebelumnya itu bagian A dan B, soal latihan akhir tahun. Dan kali ini kakak akan membahas soal latihan akhir tahun bagian yang C, soal uraian, halaman 267 sampai halaman 268. Oke, soal latihan akhir tahun bagian yang C, halaman 267 sampai halaman 268, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Oke, baik adik-adik, kita langsung aja bahas soal-soalnya. Kita mulai soal nomor 1, kita baca dulu. Ibu ingin membuat masing-masing satu celana panjang dan satu celana pendek untuk ketiga anaknya. Untuk membuat sebuah celana panjang diperlukan 1/3/4 meter kain, sedangkan untuk membuat sebuah celana pendek diperlukan 1/5 meter kain. Berapa meter kain yang diperlukan ibu? Oke, baik adik-adik, untuk soal nomor 1 ini adalah soal pecahan ya adik-adik. Jadi kita akan kerjakan, ini adalah soal penjumlahan pecahan campuran ya adik-adik. Jadi untuk soal nomor 1 ini, ibu ini akan membuat sebuah celana panjang dan celana pendek untuk ketiga anaknya. Nah, jadi ini untuk kainnya kita jumlahkan dulu. Oke, seperti ini. Jadi 1 untuk celana panjang diperlukan kain itu adalah 1/3/4. Kita jumlahkan untuk celana pendeknya diperlukan adalah 1/5. Oke. Nah, kita jumlahkan, kemudian nanti setelah itu kita kalikan 3 karena ibu itu ingin membuat 3 sebanyak 3, yaitu untuk 3 anaknya ya. Nah, oke, kita bisa kerjakan untuk mengerjakan soal penjumlahan pecahan campuran. Ini adik-adik bisa ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu ya, kemudian jumlahkan, setelah itu dikalikan. Dan kakak langsung hasilnya aja. Hasilnya adalah 8/17/20. Oke, ini hasilnya adik-adik. Ini setelah dikalikan ya adik-adik ya. Dijumlahkan pecahannya, kemudian dikalikan, dan hasilnya adalah 8/17/20. Itu untuk soal nomor 1. Jadi kain yang diperlukan ibu untuk membuat celana pendek dan celana panjang untuk ketiga anaknya adalah ini 8/17/20 meter ya. Oke, kita lanjut nomor 2 adik-adik. Gambarlah sebuah jaring-jaring kubus dan balok. Baik, untuk nomor 2 ini kita disuruh membuat gambar jaring-jaring kubus dan balok. Oke, satu aja ya adik ya, sebuah jaring-jaring kubus dan balok. Oke, untuk gambar jaring-jaring kubus kakak sudah buatkan seperti ini gambarnya. Adik-adik bisa contoh ataupun adik-adik bisa buat gambar lain yang mungkin model gambar lain jaring-jaring kubus ya. Untuk jaring-jaring kubus. Kemudian yang ini untuk jaring-jaring balok. Oke. Ini hanya contoh aja ya. Mungkin adik-adik bisa gambar model jaring-jaring yang lainnya, ya, silakan. Oke, seperti ini adik-adik. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Sebuah gabungan bangun ruang terdiri dari kubus dan balok
panjang rusuk kubus sama dengan panjang rusuk terpendek balok, yaitu 5 cm. Jika panjang dua rusuk balok lainnya adalah 10 cm dan 15 cm. Berapa cm volume gabungan bangun ruang tersebut? Oke, baik adik-adik, untuk nomor 3 ini adalah tentang volume bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kita disuruh mencari volume gabungan kubus dan volume balok dengan ketentuan panjang sisinya atau panjang rusuknya itu adalah tadi yang untuk kubus itu 5 cm, sedangkan balok itu adalah 10 cm dan 5, dan salah satu sisinya sama dengan panjang rusuk balok, kubus 5 cm. Oke, langsung aja kita cari satu-satu dulu, adik-adik. Kita cari dulu volume kubus. Jadi volume kubus itu adalah rusuknya 5 cm. Untuk mencari volume kubus ini rusuk pangkat 3 ya, adik-adik. Berarti 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Kemudian untuk volume balok panjang untuk mencari volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Tadi adalah satu sisinya itu adalah sama dengan rusuk kubus, yaitu 5 cm. Kita tidak tahu itu panjangnya atau tinggi ataupun lebarnya. Kita tinggal masukkan aja angka-angkanya ini 10 panjangnya mungkin kali lebarnya itu 15 kali tingginya itu 5. Kita kalikan, hasilnya adalah 750 cm kubik. Oke, kita sudah ketemu volume kubus dan balok. Setelah itu kita tinggal jumlahkan untuk mencari volume gabungan. Kita jumlahkan, hasilnya 875 cm kubik. Oke, ini jawabannya adik-adik untuk soal nomor 3. Volume gabungan bangun ruang kubus dan balok. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Oke, kita baca dulu. Berikut data tinggi badan siswa kelas 5 dalam cm. Oke, ini ada data tinggi badan kelas 5. Ini ada 40 ya, 40 data tinggi badan siswa. Kemudian perintahnya sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Oke, untuk soal nomor 4 ini kita disuruh membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang berdasarkan data yang sudah tertera di soal nomor 4 ini. Oke, sebelum kita membuat diagram batang, alangkah baiknya kita bisa membuat tabel terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, kita membuat tabel untuk apa? Agar kita nanti membuat diagram batangnya lebih mudah. Oke, seperti ini adik-adik, kakak sudah buatkan tabelnya. Tabel tinggi badan siswa kelas 4 untuk soal nomor 4. Nah, untuk membuat tabelnya bisa seperti ini, tentukan untuk tinggi badan, kemudian jumlah. Adik-adik bisa kasih turus untuk mendatanya, ataupun langsung juga boleh. Turus ini untuk biar teliti aja ya, karena untuk pengolahan data ini butuh ketelitian. Oke, seperti ini tinggi badan paling rendah 130. Kalau adik-adik bisa tentukan lewat sini ya, tentukan tinggi badan paling rendah, kemudian tentukan juga paling tinggi sampai berapa. Nah, di sini kakak sudah data sampai 135. Jadi 130 sampai 135. Setelah itu silakan adik-adik jumlah setiap tinggi badan, ada berapa siswa jumlahnya. Oke, kakak sudah data melalui tabel ini. Jadi 130 itu ada 8 anak, 131 ada 5 anak, dan seterusnya. Setelah itu bisa adik-adik jumlahkan, sesuaikan apakah betul jumlahnya seluruhnya data ini sesuai dengan data ini, yaitu 40. Dan ini juga datanya totalnya adalah 40. Jadi
sudah sesuai. Oke, untuk tabelnya. Setelah itu, nah, bisa adik-adik buat diagram batangnya sesuai dengan tabel yang sudah dibuat ini. Nah, oke, seperti ini diagram batangnya adik-adik. Kakak sudah buatkan. Oke, di sini untuk diagram batangnya tinggi badan siswa kelas 5. Oke, untuk yang bawah ini adalah angka tinggi badan ya, keterangan tinggi badan. Kemudian yang sebelah sini adalah jumlah siswa, frekuensi jumlah siswa. Nah, kemudian tinggal kalau adik-adik buat diagram batangnya sesuaikan dengan tabel yang sudah adik-adik buat. Sesuai dengan tabel di sini. 130 itu ada 8 anak siswa. Jadi tinggi batangnya sesuaikan sampai 8. Kemudian 131 ada sini ada 5. Oke, sesuaikan ada 5. Dan seterusnya ada dia. Oke, seperti ini untuk diagram batangnya. Oke. Baik, selesai ya adik-adik untuk nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Perhatikan data hasil panen kebun Pak Dedi pada tabel berikut. Oke, di sini ada tabel sebuah hasil panen jenis sayuran. Oke, kemudian perintahnya kita baca dulu. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dalam persen. Oke, adik-adik. Untuk soal nomor 5 ini kita disuruh membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen ya, adik-adik. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita buat dulu persentasenya setiap jenis sayuran yang ada di tabel ini. Kita hitung dulu persentasenya setiap jenis sayuran. Sebelum kita hitung persentasenya, kita total dulu hasil keseluruhan hasil panennya ya, adik. Kita total dulu. Kita jumlah 9, 11, 12, 20. Berarti total seluruhnya hasil panennya adalah 200 kuintal. Oke. Selanjutnya kita cari persentasenya jenis sayurannya satu persatu ya, adik-adik. Kita mulai dari wortel, hasil panennya adalah 40 kuintal. Kita cari persentasenya, caranya adalah 40 per total hasil panen secara keseluruhan adalah 200 per 200. Kita kalikan persentase 100% karena disuruh tadi soalnya adalah dalam persen, bentuk persen, jadi 100% ya. Oke, kita kalikan. Kita bisa bagi dulu ini, 200 dibagi 100, ini adalah 2. Selanjutnya 40 dibagi 2, yaitu 20%. Persentase untuk wortel adalah 20%. Lanjutnya untuk kentang. Oke. Kentang itu adalah 50 hasil panennya per 200 kali 100%. Oke. 50 bagi 2 adalah 25% untuk kentang. Selanjutnya untuk buncis hasilnya 20 per 200 kalikan 100%. Oke, bagi 2 hasilnya adalah 10%. Kemudian untuk sawi hasil panennya adalah 10 kuintal per 200. Total seluruhan panen kali 100%. Kita bagi 10 bagi 2, 5. Jadi 5% untuk sawi. Selanjutnya untuk jagung 80 hasil panennya per 200 kali 100%. Oke, kita bagi 2. 80 dibagi 2 itu adalah 40%. Oke, kita udah temu hasilnya untuk persentase setiap jenis sayurannya ada ya. Jadi ini untuk persentasenya kita sudah ubah menjadi persentase. Selanjutnya kita bisa membuat diagram lingkarannya berdasarkan persentase ini. Oke, seperti ini adik-adik, kita buat lingkaran dulu. Selanjutnya kita tentukan besar sudutnya
berdasarkan persentase setiap jenis sayurannya ya. Untuk wortel adalah 20%. Oke, kita buat dulu seperti ini adik-adik. 20 kira-kira kurang dari seperempat ya adik-adik, seperti ini ya. Ini untuk wortel. Wortel 20%. Kemudian untuk kentang itu adalah 25%. Jadi seperempat ya, 25% itu ada seperempat siku-siku, kurang lebih seperti ini ada ya. Oke. Ini untuk kentang 25%. Kemudian untuk buncis itu ada 10%. 10 kurang lebih segini ada deh. Oke, ini untuk buncis 10%. Kemudian untuk sawi itu ada 5%, ini yang paling kecil ya, 5% ada deh. Sawi mungkin kurang lebih segini ada deh. Setengahnya dari 10. Ini untuk sawi 5%. Nah, kemudian untuk sisanya yang paling besar ini ada hasil panen jagung, yaitu dengan 40%. Ini jagung. Jadi 40%. Oke. Seperti ini adik-adik ya untuk diagram lingkarannya. Nah, adik-adik bisa kasih keterangan di sini diagram lingkaran hasil panen sayuran kebun Pak Dedi ya. Oke, seperti ini adik-adik udah selesai untuk diagram lingkarannya. Oke, maaf untuk gambarnya mungkin kurang rapi adik-adik. Adik-adik bisa gambar lebih rapi lagi, mungkin bisa diwarnai juga biar lebih menarik untuk diagram lingkarannya. Baik, selesai adik-adik untuk pembahasan latihan akhir tahun bagian yang C nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga ini bisa membantu adik-adik saat proses belajarnya, mungkin di rumah maupun di sekolah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton konten-konten kakak. Selanjutnya sampai ketemu lagi di konten-konten kakak yang selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.